Shalom, saudara terkasih, para umat pemenang. Selamat berjumpa kembali dalam Worship in Morning. Mari kembali kita mau datang menghadap hadirat Tuhan. Sebelumnya kita mohon pimpinan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami mau memulai hari kami dengan bersyukur kepada Tuhan. Kami mau bawa tubuh jiwa roh kami untuk memuji menyembah-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, urapan Allah mengalir di tempat kami masing-masing pada saat ini. Siap memberkati kami. Haleluya. Amin. Mari saudara, kita tahu bahwa Allah kita Allah yang selalu peduli dalam hidup kita. Haleluya. Kita mau terus puji dan sembah Dia. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Haleluya. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Haleluya. Mari sembah Dia. Haleluya. Kami percaya Tuhan, Kau selalu mendengar segala seru doa kami. Kau Allah yang tahu segala kebutuhan kami Tuhan, karena Kau Allah yang kuasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih buat
segala berkat-Mu. Haleluya. Kau Allah yang besar Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang selalu menyertai hidup kami. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Oh, glory bagi-Mu Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan, gloria Yesus. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya, ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Oh, segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya, ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Semua akan indah pada waktunya. Terima kasih kepadamu Tuhan, karena kami percaya kebaikan-Mu, kasih karunia-Mu menyertai kami. Sepanjang malam hari ini kami dapat beristirahat dengan baik, dan kami boleh bangun menghidupi dan menerima anugerah untuk memasuki hari yang baru. Biar kiranya semua kami boleh terima dengan ucapan syukur, karena kami tahu semua terjadi karena kebaikan Tuhan. Apapun yang akan kami hadapi, situasi apapun yang kami hadapi, kami percaya Tuhanlah yang memberi kekuatan kepada kami, Tuhan yang akan menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau dengar firman-Mu, berbicaralah, sampaikan Tuhan isi hati-Mu, urapi hamba-Mu, supaya apa yang disampaikan menjadi berkat buat kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Selamat pagi, shalom. Salam sukacita buat kita semua dari Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita akan mendengar satu firman Tuhan, saudara-saudara, bahwa kita harus selalu bersiap-siap menghadapi segala pergumulan, tantangan, dan persoalan hidup. Karena kita selama ada di dunia ini, kita tidak tahu apakah masalah itu kapan datang, apakah peristiwa yang tidak menyenangkan bisa terjadi, kapan waktunya. Tetapi kita percaya bahwa karena kemurahan Tuhan, Tuhan akan selalu memberi kekuatan kepada kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini judul firman Tuhan adalah tegak berdiri. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam firman Tuhan yang tertulis di dalam Efesus pasal yang ke-6, dari ayat yang ke-10 sampai ayat ke-13, sampai ayat ke-13, saudara-saudara, firman Tuhan berbunyi demikian. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Jadi perhatikan saudara-saudara, akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Ayat ke-13. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Puji Tuhan. Jadi saudara-saudara, firman Tuhan mengingatkan pada kita, memang awal atau langkah awal itu penting.
Tetapi yang menentukannya segalanya adalah pada akhirnya, langkah terakhir. Jadi langkah awal itu penting, tetapi yang paling penting adalah langkah yang terakhir. Saudara-saudara, selama kita ada di dunia ini, sekali lagi seperti saya sudah katakan, tantangan akan bisa selalu terjadi. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, tetapi Tuhan mau pada akhirnya kita tetap tegak berdiri. Kita memiliki kekuatan, kemampuan, bukan berasal dari diri kita sendiri, tetapi berasal dari Tuhan. Karena itu Tuhan mau kita tidak berjuang dengan kekuatan sendiri. Kita menggunakan selengkap senjata Allah, kata firman Tuhan. Jadi artinya minimal ketika menghadapi tantangan dan persoalan hidup, kita datang dulu kepada Allah, minta kekuatan, minta perlengkapan, minta disertai, minta oleh Tuhan diurapi, minta diperlengkapi dengan sempurna oleh Tuhan. Saudara-saudara, kita semua tahu bahwa dalam hidup ini kita tidak pernah mengundang masalah, masalah bisa datang kepada kita. Kita tidak pernah mengundang persoalan, dia bisa datang menghampiri kita. Sekalipun kita sudah hidup benar, sekalipun kita hidup dekat, dan sekalipun kita melayani Tuhan. Karena memang dunia ini penuh dengan kejahatan, penuh dengan dosa, penuh dengan kegelapan. Kita melawan bukan darah dan daging, kata firman Tuhan, tapi melawan penghulu-penghulu di udara. Roh jahat yang tidak akan suka selama kita terus bertumbuh dalam iman dan dekat dengan Tuhan. Dia akan terus berjuang untuk menjatuhkan kita melalui keinginan, hawa nafsu kita, atau keinginan daging kita. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, pada intinya setiap orang akan menghadapi pergumulan hidupnya masing-masing. Hidup kita seumpama seperti orang Israel. Kalau mau menerima sesuatu yang lebih baik, tentu kita harus menghadapi tantangan. Tentu kita akan melewati rintangan. Seperti bangsa Israel ketika mau keluar dari perbudakan di Mesir, mereka mau masuk saya ke tanah perjanjian. Dia atau mereka harus melewati padang gurun. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, pada saat melewati padang gurun itulah, saudara-saudara, iman kita diuji. Tantangan adalah bagaikan padang gurun dalam kehidupan kita semua, saudara-saudara. Dan sekarang bagaimana sikap kita, itulah yang menentukan. Sayang sekali bangsa Israel, generasi yang pertama gagal untuk masuk ke tanah perjanjian dan menikmati berkat istimewa dari Tuhan. Saya berdoa kita semua tidak menjadi seperti generasi yang pertama bangsa Israel. Tapi kita menjadi generasi yang kedua yang dipimpin oleh Yosua untuk bisa menikmati berkat-berkat ilahi, menikmati tanah perjanjian. Saudara-saudara, kita tahu saat-saat ini pandemi belum berakhir, tapi saya percaya saudara seperti sebuah padang gurun. Itu semua akan kita lewati bersama dengan Tuhan. Dan kalau kita dengan sikap yang benar mengiring Tuhan hari-hari ini, maka kita akan memasuki berkat yang maksimal dari Tuhan setelah padang gurun ini selesai kita lewati. Karena itu saya akan bagikan kepada saudara apa yang harus kita kerjakan supaya kita bisa melewati segala tantangan hidup kita, supaya kita bisa melewati padang gurun, atau ada istilah lain pada sebagian hamba Tuhan berkata sekolah kehidupan kita. Yang pertama, ketika kita menghadapi tantangan dan persoalan hidup hari-hari ini, jangan bersungut-sungut. Firman Tuhan berkata bangsa Israel gagal, generasi yang pertama gagal masuk ke tanah perjanjian karena mereka bersungut-sungut. Padahal Tuhan sudah membawa mereka keluar dari Mesir dengan mujizat-mujizat, dengan tangan yang kuat, dan sampai perbatasan di padang gurun untuk sebentar lagi mereka memasuki tanah perjanjian, tanah yang dijanjikan Tuhan. Namun karena ada tantangan di sana, penduduknya besar-besar dan mereka lebih menerima percaya informasi atau berita yang dibesar-besarkan. Karena itu akhirnya mereka bersungut-sungut dan mereka merasa lebih baik kembali ke Mesir. Dan akhirnya Tuhan menghukum mereka. Saudara-saudara, saat kita menghadapi tantangan hari ini, jangan bersungut-sungut. Mungkin karena persoalan hari-hari ini, kondisi keuangan kita tertekan, kondisi usaha kita mengalami sesuatu yang memberatkan, ekonomi yang
cukup berat. Tetapi percayalah bahwa ketika kita menggunakan kekuatan dari Tuhan, pada akhirnya kita akan tegap berdiri bersama-sama dengan Tuhan. Yang kedua, saudara-saudara, jangan khawatir, jangan bimbang. Tuhan berkata kita tidak perlu khawatir. Lihatlah bunga bakung di padang. Tuhan berkati, Tuhan pelihara, Tuhan dandani dengan baik. Burung-burung di udara, Tuhan memberi makan. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, artinya Tuhan sanggup memelihara siapa atau bahkan makhluk ciptaan Tuhan yang kita anggap mungkin tidak terlalu berharga. Bunga, burung, itu dibandingkan dengan kita, manusia ciptaan Tuhan, itu jauh, saudara-saudara. Tuhan lebih mengasihi kita dan menghargai kita. Dia sampai rela mati demi kita, manusia. Saudara-saudara, bunga di padang, burung di udara, Tuhan pelihara. Saya percaya Tuhan juga akan pelihara kita. Jangan khawatir, jangan bimbang. Orang yang khawatir tidak akan tenang dalam hidupnya dan tidak akan pernah dapat apa-apa dari Tuhan. Karena itu mari percaya Tuhan akan terus pelihara kita. Saudara-saudara, dan yang terakhir, supaya kita bisa melewati padang gurun kita, supaya kita bisa tegak berdiri ketika menghadapi serangan-serangan, ketika menghadapi peperangan, pergumulan, perjuangan kita di dunia ini. Selain kita tidak boleh bersungut-sungut, selain kita harus tidak boleh khawatir, kita harus memperluas cakrawala berpikir kita. Kita harus membuat, saudara-saudara, pikiran kita menjadi lebih besar. Saudara-saudara, sayang sekali bangsa Israel melihat musuhnya yang besar, mereka menjadi merasa kecil. Hanya Yosua dan Kaleb, saudara-saudara, yang berkata Tuhan kita lebih besar dari masalah dan musuh-musuh kita. Saudara-saudara, ketika kita melihat masalah kita terlalu besar, maka kita menganggap diri kita kecil. Tapi kalau kita melihat Tuhan kita lebih besar dari masalah kita, saya percaya kita akan tetap tegak berdiri menghadapi segala masalah kita. Saudara-saudara, mari perluas pola pikir kita. Mari perluas cakrawala berpikir kita. Kanak-kanak maksud saya, perbedaannya dengan orang dewasa adalah cara mereka berpikir. Orang yang dewasa bisa berpikir lebih luas, lebih jauh. Karena itu kalau menghadapi tantangan, mereka tentu lebih bisa menguasai sekalipun tantangan yang lebih besar akan mereka hadapi. Intinya saudara-saudara, mari kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah itu lebih besar dari apapun pergumulan yang kita hadapi. Perluas imanmu, perbesar imanmu, lebih dewasa, bertumbuh. Saya percaya engkau akan menjadi lebih kuat dan saat itu engkau akan berdiri tegak, menang atas segala pergumulan hidupmu. Mari kita percayakan hidup kita kepada Tuhan hari-hari ini. Tuhan akan bekerja lebih dahsyat lagi dalam hidup kita. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kita percaya tidak ada yang mustahil di dalam tangan Tuhan. Segala perkaranya yang kita hadapi, Tuhan tidak akan izinkan melampaui kekuatan kita. Cobaan yang kita alami, pada akhirnya kita akan berkata bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi orang yang percaya. Haleluya. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Haleluya. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Haleluya. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan. Mari sekali lagi dengan iman katakan,
Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami percaya dalam segala hal di kehidupan kami di dunia ini Tuhan, Engkau selalu menyertainya ya Bapa. Engkau selalu siap menolong kami. Oleh sebab itu beri kepada kami kekuatan untuk kami boleh menjalani hari-hari kami bersama dengan Engkau. Apapun yang kami alami, tetapi kami boleh tetap sukacita Bapa. Terima kasih Tuhan. Biar kiranya Tuhan, kami mau serahkan segala pergumulan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan, hari-hari ini mari Bapa, mari Engkau beri kepada kami kesehatan yang baik. Dijauhkan kami semua dari paparan virus sakit penyakit ya Bapa. Kami boleh memiliki imun tubuh yang sehat. Apabila mungkin ada di antara kami yang sedang mengalami sakit Tuhan, apapun sakit penyakit kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan Bapa. Terima kasih Bapa, sebab kami percaya Engkau Allah yang sungguh luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa apabila di antara kami ada yang sedang mengalami masalah keuangan, ekonomi kami, usaha kami, pekerjaan kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang buka jalan sehingga berkat-berkat-Mu tercurah untuk mencukupi segala kebutuhan hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga mau berdoa buat kami semua yang mungkin sedang mengalami masalah di dalam rumah tangga kami. Tuhan berikan pemulihan dalam rumah tangga kami Tuhan. Engkau yang akan senantiasa memberkati setiap rumah tangga kami. Terima kasih Bapa, berkat-Mu tercurah atas kami semua. Keluarga kami Tuhan, baik suami, istri, anak-anak, semua keluarga besar ada dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga mau berdoa, kami yang mungkin bergumul dengan pasangan hidup, Tuhan berikan yang terbaik. Kami yang bergumul dengan masalah keturunan, Tuhan berikan yang terbaik. Terima kasih Bapa, kami sedang merencanakan segala sesuatu. Biar kiranya semua rencana kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, sehingga semua rencana itu boleh menjadi berhasil bersama dengan Engkau ya Yesus. Terima kasih Bapa. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami juga mau bawa dalam doa bangsa dan negara Indonesia Tuhan. Mari belas kasihan-Mu atas Indonesia, pulihkan Indonesia dari pandemi ini Bapa. Engkau memberkati seluruh pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan seluruh pejabat di negeri ini Tuhan. Mari Tuhan beri mereka hikmat dan kesehatan sehingga mereka dapat bekerja dengan baik untuk mengatasi setiap masalah di dalam bangsa kami, terutama hari-hari ini masalah pandemi dan perekonomian bangsa Indonesia Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua doa-doa kami ke dalam tangan-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus. Haleluya. Mari sekarang saudara-saudaraku, angkatlah tanganmu sebagai umat pemenang, terimalah berkat-berkat yang dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dicurahkan segala berkat Allah yang melampaui pikiran kita mulai pagi hari ini sampai merenata kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat-Nya dicurahkan buat kita semua. Haleluya. Terimalah dan berkata, Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara, kita sudah sama-sama menikmati hadirat Tuhan pada saat ini. Biar kiranya kita tetap selalu bersuka cita. Untuk mendukung acara ini, biar kiranya saudara, jika saudara merasa diberkati, saudara boleh share atau bagikan kepada kerabat, teman, kenalan, atau sahabat saudara yang membutuhkan. Kiranya bisa menjadi lebih memberkati banyak orang. Kita akan berjumpa pada winning yang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.